yang miskin jadi kaya, yang banyak sakit jadi sehat, atau yang bodoh menghendaki jadi pintar, maka kita harus mengingat kepada Buddha setiap saat. Ataupun yang silih pintai, orang-orang abnormal, seknya atau perilakunya, itu pun kalau dia tiap hari info, saya jamin dia bisa berubah nasib, berubah sikap dan perilaku dia, berubah dia punya keabnormalan dia. Inilah yang perlu kita sadarkan. Cuanfan wei sen. Banyak orang bangga dengan dosa-dosa. Banyak orang selalu bahagia dengan penderitaannya. Banyak orang tak agur dengan kebodohannya. Sehingga banyak orang derita di dunia ini. Walaupun dia derita, tapi tidak mau melenyapkan penderitaannya. Karena apa? Dia pikir hawa, dunia ini sangat menarik, dunia ini sangat indah, dunia ini sangat menjanjikan. Tapi apapun yang kalian berjuang di dunia ini, itu adalah yang Buddha iqie yu wei fa jiu mo huan pao yi jiu lu yi jiu ye ying zuo ju si guan. Semua aktivitas dunia ini itu tidak kekal, bagaikan halilintar ombak impian embun dan hanya bersifat sementara. Seharusnya dengan kepalsuan ini aku berjuang melatih diri. Inilah orang yang ada智慧, ada kebijaksanaan. Dengan uang ini, dengan harta materi ini, dengan kesehatan tubuhku, aku berbuat baik. Aku senantiasa gembira melaksanakan kebajikan untuk memperoleh kemakmuran sekarang dan kebahagiaan yang akan datang. Kalau kita tidak punya karma baik, nasib kita pasti derita. Banyak orang selalu menyalahkan langit, memusuhi orang tua, atau selalu menyalahkan keluarganya karena nasibku jelek. Orang tua sudah membesarkan kita, kita harus berterima kasih. Jasa mereka itu bagaikan setinggi langit, seluas bumi. Jangan lagi menciptakan karma buruk selalu menyalahkan orang tua. Karena ada kaitan jodoh dan karma. Ada karma efek, karma utama. Inilah sehingga kita dilahirkan di keluarga yang mempunyai kaitan jodoh dan karma. Seharusnya kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Karmaku buruk sehingga aku dilahirkan di keluarga miskin dan bodoh. Sekarang aku mau bertobat, aku mau menyesal. Aku harus berjanji membahagiakan orang tuaku, bukan malah menyusahkan orang tua. Para umat Buddha yang berbahagia, bagaimana kita mengembangkan orang biasa ini menjadi orang-orang mulia dan orang-orang suci? Apa bedanya sih orang mulia dan orang suci? Orang mulia itu orang yang sedang melatih diri untuk meraih kesucian. Orang-orang suci, orang yang telah mencapai kesucian. Bagaimana kita menapak jalan sana? Walaupun Anda hidup di dunia ini berumah tangga, jangan 30 hari itu ternoda. Minimal 6 hari bisa mandi, mensucikan diri. Jangan melakukan perbuatan bodoh dan jahat itu selama sebulan penuh. Cobalah capgo pisah ranjang. Cobalah kalian japtai. Cobalah kalian melakukan pertobatan dan penyesalan. Gunanya supaya kita bisa maju, ya,
tahap demi tahap, langkah demi langkah, kita akan mencapai yaitu tingkatan kesucian. Juan xiu jing ye, kita harus sering nian fo ya, sehingga jadian bian jing, sehingga kita punya jodoh karma buruk itu makin lama makin lenyap dan hilang sama sekali. Orang yang punya kawan-kawannya buruk, anaknya sifatnya jelek, istrinya sering selingkuh, atau pegawai-pegawainya selalu tidak bisa membantu kita, malah menyusahkan kita, berarti karma buruk Anda berat. Kalau bukan karma buruk, jodoh Anda yang buruk. Supaya berubah nasib, nianfo terus, sehingga getaran gelombang angin Taba Buddha itu melenyapkan semua rintangan dan halangan. Ini harus dilakukan, bukan tiap hari dengan ngomel aja. Orang yang di ngomelin gak bisa terima, maka banyak terjadinya pembunuhan terhadap bos. Karena apa? Ngomel terus. Bagaimana kita merubah nasib orang lain kalau sendiri punya nasib kita gak mampu merubahnya? Oleh karena itu kita harus bagaimana? Kita harus memulai diri kita sendiri. Kalau nasib kita baik, karma kita baik, kita tidak akan ketemu orang-orang yang punya karma buruk. Contohnya Sakyamuni Buddha. Beliau dilahirkan di keluarga yang sudah 90 keturunan. Dia berbuat baik dan tingkatan kebijaksanaan dan kesuciannya itu tinggi. Oleh karena itu dia dilahirkan di keluarga itu. Oleh karena itu kalian jangan meremehkan Genfo. Orang bilang Genfo nanti cepat dipanggil apa? Amitabha. Salah dong. Memangnya gak ada kerjaan Amitabha. Dia tukang jemput. Dia bukan taxi driver. Ya, bukan supir taksi itu datang untuk jemput kita. Bukan. Sesungguhnya sorga ada di mana? Sorga ada di hati. Sorga yang sejati ada di hati loh. Hati kita suci, sorga sukawati akan timbul di dalam batin kita. Kalau hati kita kotor, maka neraka ada di depan kita. Apapun mentok, apapun salah, apapun gak benar, apapun jadi susah. Kalau orang nasibnya jelek. Jingye ku josu wang seng jingchu. Kalau kita punya kesucian ya sudah matang, maka kita dilahirkan di surga sekawati. Bertobat dan menyesal itu artinya kita mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, bahwa kita ada penyakit, yaitu penyakit mental dan penyakit spiritual kita. Kalau sudah sakit, kita harus tahu apa? Harus kita punya kemauan, mau berubah. Banyak orang udah sakit, malah gantung diri. Banyak orang sakit, malah putus asa. Di dunia ini sesungguhnya penyakit badan itu kecil, tidak melampaui 36.000 hari. Tapi sakit jiwa itu bisa 5 sampai 5.000 kalpa. Satu kalpa 432 juta tahun kali 5.000, terlalu panjang. Sakit badan masih bisa kenalin orang, tapi sakit jiwa udah gak bisa kenalin orang, gak bisa menerima kondisi. Ini jiwa sakit dimulai dari gejala-gejala malam sulit tidur, orangnya sulit ketawa, terus orangnya emosional,
terus curiga, dendam berkecamuk di dalam batin dia. Inilah gejala-gejala